Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denisa Aziza, NPM 1501042000033 dari Agroteknopreneur. Di sini saya akan mereview salah satu aplikasi dengan sistem informasi. Aplikasi yang akan saya review adalah aplikasi AgriFarming, di mana aplikasi ini kebetulan udah pernah saya gunakan beberapa bulan yang lalu. Jadi saya akan memberitahukan apa saja fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini dan apa saja kelebihan dan kekurangan yang ada di aplikasi ini. Mari kita buka. Jadi ini halaman utama dari aplikasi AgriFarming. Aplikasi AgriFarming adalah aplikasi yang memberikan informasi di bidang pertanian dan peternakan. Informasi yang diberikan itu seperti informasi yang ada di berbagai negara, seperti yang ada di sini ada livestock farming in Nigeria, South Florida gardening, terus ada poultry farming in Canada. Selain itu, aplikasi ini juga memberikan informasi mengenai tips and triknya, ideasnya, how to start dalam memulai bisnis di bidang pertanian dan peternakan. Lalu ada juga memberikan informasi mengenai perkembangan teknologi di bidang agrikultur, seperti future trends in agriculture. Terus ada juga informasi mengenai agrikultur in Odisha dan aquaculture pun juga ada. Nah, selain itu, aplikasi ini itu memberikan informasinya seperti kompas.com, Land Today, dan sejenisnya. Jadi, berupa artikel yang akan diupdate setiap hari, di setiap malam. Contohnya nih, kemarin jam 11 malam baru saja diupdate informasi mengenai livestock farming in Nigeria. Terus 2 hari yang lalu diupdate informasi mengenai Florida gardening. 3 hari yang lalu poultry farming in Canada. Jadi emang informasi yang diberikan itu akan selalu diupdate setiap hari. Untuk fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini, ada fitur pencarian. Jadi kalau misalnya mau nyari apa, tinggal klik aja kata kuncinya di sini. Terus untuk di menunya itu ada AgriFarming. AgriFarming itu halaman utamanya. Terus ada gardening tips. Kalau kita klik itu akan dialihkan ke browser yang dimana berisikan tips and trick di bidang pertanian saja. Jadi fokusnya itu di bidang pertanian. Contohnya ini sweet potato gardening, terus ada informasi mengenai how to start blueberry garden, tips dan tekniknya. Jadi emang fokusnya di bidang pertanian dan perkebunan. Lalu selanjutnya ada videos. Kalau videos ini, kalau misalnya kita klik, dia akan menampilkan video yang isinya itu, mari kita coba buka. Nah, seperti yang bisa dilihat bahwa di video ini berisikan video-video yang menampilkan soal-soal ataupun kuis untuk melatih skill dan pengetahuan kita. Jadi kalau misalnya kita klik yang Fish Farming for Beginners, jadi nanti akan keluar video mengenai perikanan, seperti itu. Terus selanjutnya ada Facebook dan kontak us. Jadi kalau misalnya kita mengalami kendala di dalam aplikasi ini, kita bisa melaporkannya ke pihak AgriFarming melalui Facebook dan kontak us. Selanjutnya ada gardening deals dan agriculture deals. Jadi kalau kita klik, itu kita akan dialihkan ke browser lagi ke amazon.in. Di sini ada peralatan-peralatan pertanian yang dijual dari berbagai negara. Jadi amazon.in ini tuh beda aplikasi lagi dengan AgriFarming, jadi mereka itu kerjasama.
Seperti yang bisa dilihat, ada peralatan di bidang pertanian dan peternakan. Selanjutnya di sini kalau misalnya kita klik kotak 2 ini ada feature compact. Kalau compact itu bentukannya seperti ini, tampilannya seperti ini. Nah, kalau normal itu seperti ini, dan immersif itu seperti ini. Dan saya sendiri biasanya itu menggunakan tampilan yang immersif. Selanjutnya, untuk kelebihan dari aplikasi ini, selain memberikan informasi di bidang pertanian dan peternakan, informasi yang diberikan itu juga mengenai pertanian dan peternakan di berbagai negara gitu. Seperti ada di Nigeria, habis itu ada di Kanada, ada dari Kenya. Jadi benar-benar menambah wawasan kita gitu di bidang pertanian dan peternakan di berbagai negara. Selanjutnya, aplikasi ini juga selalu memberikan updatean-updatean yang keren dan terbaru setiap hari dan setiap malam. Untuk updateannya sendiri, ini disajikan, informasi yang diberikan itu disajikan dalam bahasa Inggris. Jadi, memang menambah pengetahuan dan skill kita dalam berbahasa Inggris gitu. Dan ini juga bisa menjadi kekurangan dari aplikasi ini, karena aplikasi ini tidak bisa ditranslatekan ke bahasa Indonesia gitu. Jadi akan bagi teman-teman yang bahasa Inggrisnya kurang akan mengalami kesulitan karena tidak bisa ditranslatekan ke dalam bahasa Indonesia. Kekurangan dari aplikasi ini juga, aplikasi ini itu selalu membutuhkan koneksi internet. Jadi kalau misalnya koneksi internetnya lagi kurang bagus atau tidak ada internet, aplikasi ini tidak bisa beroperasi. Contohnya seperti ini. Saya matikan internet saya dan aplikasi ini tidak bisa digunakan. Jadi saya nyalakan lagi. Untuk kekurangan dari aplikasi ini itu ada di fitur pencarian. Jadi kalau misalnya saya ingin cari watermelon gitu ya, aplikasi ini ketika saya mencarinya itu watermelon, aplikasi ini tidak memfokuskannya di watermelon gitu. Jadi kalau fitur pencarian ini memang kurang berguna gitu di dalam aplikasi ini. Seperti ini ada farming in Mexico, ada agriculture in Odisha. Saya kan tidak ingin tahu mengenai itu, saya ingin tahunya mengenai watermelon gitu. Sedangkan aplikasinya tidak memberikan saya informasi mengenai watermelon. Selanjutnya, aplikasi ini karena selalu membutuhkan koneksi internet, jadi akan selalu muncul iklan-iklan yang durasinya cukup panjang gitu. Jadi begitu kelebihan dan kekurangan dari aplikasi ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.